Pak, bolehnya boleh Pak? Silakan. Kenapa perang Uhud yang dipimpin oleh Nabi kalah? Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan Sultan itu, kenapa perang Uhud dipimpin Nabi tapi kok mengalami kekalahan? Sebelum menjawab atau untuk menjawab hal itu perlu ceritanya mundur ke belakang. Artinya begini. Ketika ada berita bahwa orang kafir Quraisy mau menyerang Madinah, Nabi dan sahabat-sahabatnya itu berunding. Bagaimana ini menghadapi serangan orang Mekah? Apakah bertahan di dalam kota? Apakah bertahan keluar kota? Nabi sendiri pada saat itu mempunyai pendapat sebaiknya bertahan di dalam kota. Karena apa? Dengan bertahan di dalam kota itu kan rumah-rumah bisa dijadikan benteng. Jadi kalau tentara masuk, ya bisa aja dipanah dari atap rumah dan lain sebagainya. Tetapi mayoritas sahabat beranggapan dan berpendapat sebaiknya jangan di dalam kota bertahannya. Kita songsong orang Quraisy itu di lapangan terbuka. Karena banyaknya suara menghadapi serangan tentara Quraisy itu keluar kota, maka Nabi pun mengikuti pendapat itu. Memang di dalam prosesnya Abdullah bin Ubay itu tiba-tiba mempunyai pendapat begini, sesungguhnya benar Nabi ini, kita sebaiknya bertahan di dalam kota, tidak usah ke luar kota. Kalau keluar kota kan jadi panas. Kalau di dalam rumah sendiri kan agak berteduh. Waktu ada pendapat seperti itu, lalu Nabi berkata, pantang bagi seorang Rasul yang sudah memakai baju besi. Artinya kalau perang zaman dulu itu kan pakai baju besi, itu mundur ke belakang. Jadi maksudnya, kalau kesepakatan sudah diputus melawan tentara itu di lapangan, ya sudah itu yang dilakukan. Tapi ternyata omongan Abdullah bin Ubay ini mempengaruhi orang yang lain. Sehingga menurut catatan sejarah, sepertiga dari tentara yang sudah mau ikut berangkat itu kembali mundur, tidak mau ikut. Atas peristiwa itulah lalu Nabi membuat sebuah pertahanan yang ini kan tentaranya berkurang ini. Jadi lalu Nabi mengatur strategi yang lain. Apa itu? Jadi ketika di lapangan Uhud, bukit Uhud itu kan, nah ini kalau di dalam gambarnya kan begini. Ini bukit Uhud ini, yang besar. Di depan bukit Uhud itu ada namanya bukit kecil lagi di sini. Bukit Rumah atau Bukit Ruman namanya. Kalau dilihat ini, yang warnanya merah itu tentara Quraisy. Ini ya, merah ini tentara Quraisy. Ya, yang biru hijau ini tentara Muslimin. Karena jumlahnya sudah menyusut atas hasutan Abdullah bin Ubay itu ada yang tidak mau ikut perang. Maka Nabi memasang strategi di bukit ini, Ruman ini, pasukan panah diperintahkan tidak boleh turun apapun yang terjadi di bawah. Jadi kalau dilihat kan posisinya strategis. Jadi kalau tentara Quraisy itu mau menyerang ke sini karena lapangannya di sini, itu kan bisa dipanah dari atas ini. Kurang lebih 50 orang pemanah ini diperintahkan Rasulullah tidak boleh turun apapun yang terjadi. Tetapi namanya manusia, ketika tentara Quraisy ini mulai menyerang dan dipanahi, banyak yang mengalami kekalahan dan banyak yang mati. Perang zaman dulu itu kalau tentara yang mati itu kan meninggalkan apa? Perlengkapan, entah pedangnya yang bagus, entah perbekalannya yang banyak, itu kan jadi tercecer di lapangan sini. Karena sebagian tentara Quraisy itu sudah banyak yang kalah,
tentara yang dibawa kan tinggal ngambili saja kan. Harta rampasan perang itu di dalam hukum perang itu harta orang yang kalah itu bisa dimiliki oleh orang yang menang. Melihat pasukan yang dibawa ini mengambil harta rampasan perang tentara yang kalah, yang di atas bukit itu berpikir, loh kalau kita tunggu di sini dapat apa kita? Yang tadinya disarankan dan diperintah oleh Rasulullah tidak boleh turun, dia jadi kepingin melihat harta yang banyak itu. Dia turun. Apa yang terjadi? Kan pertahanan tidak ada di atas bukit itu. Melihat kaum muslimin pasukan panah itu turun, Khalid bin Walid, nah ini di sini. Jadi waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dia memimpin pasukan berkuda. Ini dia ada di tepi lapangan begini. Begitu melihat tentara panah turun, Khalid bin Walid dengan tentaranya itu memutari bukit ini. Sehingga kalau ini misalnya ini bukitnya, tentara Khalid di sana melihat tentara ini sudah turun, Khalid itu mengajak pasukannya muter gini dan naik ke atas bukit itu, dihajarlah tentara Islam itu dari belakang. Ya tentu saja kocar-kacir kan. Bahkan peristiwa ini sangat tragis karena Nabi Muhammad giginya patah dan banyak luka-luka. Dan sahabat yang melindungi Nabi, jadi bayangkan, ini kan tentara Islam ketika sudah diserang dari bawah kan kocar-kacir. Ya, jadi Nabi Muhammad terpisah dari tentara induknya itu. Itu beberapa sahabat yang membentengi Nabi itu syahid karena menyelamatkan nyawa Nabi. Dan di dalam peperangan inilah diisukan bahwa Nabi meninggal. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sampai seperti itu terjadinya? Padahal Nabi, masa doa Nabi tidak dikabulkan kalau untuk minta menang misalnya? Persoalannya itu doa itu tidak hanya ucapan saja, tapi perilaku itu juga realisasi doa. Kalau ketika orang perang berdoanya itu minta supaya menang, tidak cukup menang, diatur strategi. Apa strateginya? Di antaranya yaitu tadi, di atas bukit, jangan turun, karena dia pasukan panah. Tapi karena dia tergiur oleh harta rampasan perang yang sudah kececeran itu, dia turun. Artinya apa? Sahabat kalau ngomong agak keras sedikit, sahabat tidak mematuhi perintah Rasulullah. Kan tadi tidak boleh turun kan? Tapi turun, itu dia akan melanggar perintah. Jadi kalau pertanyaannya kenapa? Penyebabnya secara teknik duniawi, karena sahabat mengingkari perintah-perintah Rasulullah SAW. Apa hikmahnya? Jadi perang Uhud itu tidak selesai begitu saja. Hari ini peristiwa perang Uhud itu bisa kita jadikan pelajaran. Apa kata kuncinya? Jangan berkhianat kepada kesepakatan. Jadi kalau kita misalnya kamu itu mau ngerjakan apa, terus sudah berjanji dengan teman-teman, kalau keputusannya A, ya harus melaksanakan A. Jangan terus, wah enggak B saja, padahal sudah diputus. Pasti kacau. Entah kamu main sepak bola, entah kamu main badminton atau apa saja. Kalau taktik strateginya itu sudah diubah di tengah-tengah tanpa kesepakatan. Kalau perang Uhud itu paling enak sepak bola ya. Sudah kan banyak orang ini kan. Kalau sudah diatur bahwa nanti strateginya begini, di antara anggota yang 11 itu berkhianat, pasti kocar-kacir. Di dalam kehidupan ini sekarang pun banyak hal-hal yang harus disepakati bersama. Misalnya, lampu merah lalu lintas itu artinya apa? Kalau kuning? Kalau hijau? Jadi lampu merah, kuning, hijau itu merupakan kesepakatan di dalam berlalu lintas. Harus ditaati.
Kalau kemudian kesepakatan itu kita langgar, apa yang terjadi? Ketika merah, terus kamu nyelonong. Kalaulah kamu tidak menyusahkan orang lain, maksimalnya bisa terjadi kecelakaan. Persis kan dengan perang Uhud tadi. Kesepakatan sudah diatur, tapi dia berkhianat. Ya kacau, karena ini perang. Taruhannya mati. Oh, lalu lintas saja bisa mati kalau kamu melanggar yang merah tadi, nabrak. Itulah pelajaran yang menarik di dalam kehidupan ini, bahwa perang Uhud bukan hanya cerita sejarah yang berhenti untuk didongengkan saja, tetapi hikmah dan pelajarannya bisa kita terapkan sampai hari ini. Terutama nanti kalau kamu itu membentuk tim, ya kan? Kalau olahraga, tim olahraga. Kalau di dalam bekerja, kalau kamu nanti di kantor, pasti ada tim. Kalau di pabrik juga ada tim. Kalau misalnya di pabrik itu sudah satu tim, terus kemudian kamu berkhianat kepada kesepakatan yang harus dijalani, ya kacau pekerjaan itu.